Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga pada hari ini, hari Selasa 29 Oktober tahun 2024 kita selalu diberikan kenikmatan, kesehatan, dan dimudahkan rizki dan dipermudah segala tujuan dalam memasuki setiap episode kehidupan. Pada saat ini ada beberapa ide dan gagasan terhadap informasi dan berita yang sedang viral di dalam dunia pendidikan, terutama bagaimana tata kelola penegakan disiplin di lembaga pendidikan. Saya batasi lembaga pendidikan dari mulai TK, SD, dan SMP. Ketidakdisiplinan para siswa dan siswi itu ada saja di setiap kelas, tapi prosentasinya sedikit. Ya kalau kita amati, ya antara 1 sampai 3 sampai 4 orang yang tidak disiplin. Selebihnya disiplin. Nah, ketidakdisiplin itu meliputi yang pertama, setiap kehadiran di pagi hari selalu terlambat. Yang kedua, tidak disiplin di kelas. Misalnya berbicara atau ketawa atau melakukan hal-hal yang memang mengganggu di kelas. Yang ketiga, ketidakdisiplinan siswa juga bentuk-bentuknya adalah misalnya mengganggu teman-teman atau sahabat di kelas, atau lebih meningkat lagi melakukan bullying atau perundungan. Niatnya bercanda tapi ditangkapi berlebihan, ataupun memang dengan sengaja memang siswa A, B, C, D, E, F, G, H dan sebagainya itu memang jahil lah, dalam bahasa yang mudahnya begitu. Dari fenomena-fenomena tersebut, seringkali bapak dan ibu guru atau sekolah menangani berbagai pendekatan. Ada melalui pendekatan persuasi, ya dibimbing, diajak, diperingatkan. Ada juga langsung menggunakan perintah atau instruksi dengan nada yang sedang dan keras. Dan ada juga langsung dengan tindakan. Ya, kalau dulu saya sekolah luar biasa, kepada guru itu sangat takut, sangat hormat. Jangankan melihat wajahnya, dengar suara dan bunyi sepatunya itu sudah, oh iya, Pak Guru A, Pak Guru B. Ya, tapi apakah selama sekolah itu pernah tidak disiplin? Pasti ada. Kadang kalau dulu angkot itu sedikit pasti terlambat, atau misalnya bercanda di luar sedangkan guru sudah masuk di jam kedua, jam ketiga. Jadi semua akan merasakan ketidakdisiplinan. Dulu pernah push up, bending, ya, pernah dipukul rotan, pernah dipukul jangka, pukul penggaris, dilempar kapur, dilempar penghapus. Tapi semua peristiwa itu tidak pernah kita melaporkan kepada orang tua, karena itu bagian daripada kasih sayang guru kepada siswanya. Namun demikian, beda masa, beda rasa, beda sekolah, beda pendekatan, beda standarnya. Tapi pada kesempatan ini saya memberikan tips supaya guru tetap aman, nyaman, dan meningkatkan inovasi teknologi pendidikan. Kepala sekolah juga sama, memanage semua guru. Dan tak kalah pentingnya bahwa di sekolah itu ada komite sekolah, Permendikbud mengaturnya, bahwa struktur atau organisasi komite sekolah itu terdiri dari perwakilan dari orang tua, wali siswa atau murid, perwakilan dari tokoh masyarakat sekitar sekolah, dan perwakilan dari para pemerhati pendidikan yang punya background pendidikan.
Nah, sebenarnya dari struktur dan kelembagaan sudah lengkap. Tinggal bagaimana harmonisasi dan juga implementasi dari tugas pokok dan fungsi. Ada beberapa tips yang saya tawarkan pada kesempatan ini. Jadi yang pertama, jika ada murid tidak disiplin sesuai dengan takarannya, sesuai dengan standar kesalahannya, bisa diberikan sanksi lisan. Masih berulang, 1, 2, 3, berikan teguran tertulis 1, 2, 3, tapi ditempelkan tata tertib itu. Jika kesalahan A, teguran lisan, teguran 1, 2, 3, dan selanjutnya diberikan informasi kepada orang tua wali muridnya, ditembuskan kepada komite supaya nanti pihak sekolah, pihak komite, dan orang tua sama-sama bergerak bersama dalam penegakan aturan di sekolah, supaya tidak ada lagi guru yang harusnya mengajar, mendidik, melatih, tapi diproses tahapan-tahapan hukum di luar mekanisme pendidikan, artinya di aparat penegak hukum. Kita memang harus menyeimbangkan antara standar operasional prosedur atau tata tertib di sekolah yang harus dipahami oleh semua masyarakat. Beberapa tips yang saya tawarkan itu yang pertama, buat tata tertib, tanda tangan oleh guru, kepala sekolah, dan komite. Komite itu kan sebagai pengejawantahan dari siswa dan siswi sesuai dengan lembaga pendidikannya. Yang kedua, ini mungkin belum ada di kita di Indonesia, tapi di luar negeri ada. Jika ada siswa dan siswi nakalnya sudah tidak mampu dibimbing oleh para guru, kepala sekolah, atau komite, maka perlu ada sebuah lembaga pendidikan yang sifatnya sewaktu-waktu. Contoh konkretnya, kita sudah ada di sini pusat pendidikan TNI Polri. Misalnya ada siswa yang memang nakalnya di atas rata, tidak dikendalikan, atau melakukan pelanggaran disiplin berat, bahwa biar siswa dan siswi itu suruh didik disiplin dulu, wawasan kebangsaan, ya, jiwa-jiwa Pancasila di kesatuan-kesatuan militer atau di kesatuan-kesatuan Polri di setiap daerah ada. Misalnya di Pandeglang, apabila ada siswa dan siswi nakalnya di atas rata-rata dan sudah tidak terkendali, kirim saja ke Yonif 320, kirim aja ke Sekolah Polisi Nasional di Mandalawangi. Tapi harus ada MOU supaya nanti Bapak dan Ibu guru dan komite selaku yang bertanggung jawab lembaga pendidikan sama-sama melakukan harmonisasi dalam dunia pendidikan. Apakah ini bisa? Saya yakin bisa. Ya. Taruhlah misalnya di Pandeglang itu ada 860 SD sekian, ada SMP 168 sekian. Misalnya ada 1 sampai 2 siswa dan siswi nakalnya di atas rata, tinggal kirim saja misalnya antara 2 lembaga pendidikan. Kirim ke Yonif 320, ya 3 sampai 4 hari, 5 hari, memang perlu biaya pasti. Makanya harus ada MOU antara pemerintah daerah dengan kesatuan Yonif 320 atau SPN Pandeglang yang di Mandalawangi. Tinggal kita klaster saja. Kalau yang tidak disiplin, misal sering bolos perempuan, ya kirim aja ke Sekolah Polisi Nasional Negara di Mandalawangi. Dan untuk putranya yang sama indisiplinnya, kirim aja ke Yonif 320. Ya 3 sampai 5 hari kayaknya cukup lah untuk mendisiplinkan, untuk juga rasa cinta terhadap diri dan lingkungannya. Mungkin itu kesimpulan saya adalah
tidak ada lagi perundungan, tidak ada lagi kekerasan di sekolah, tidak ada lagi guru menekan aturan dikriminalisasi, dan tidak ada lagi konflik yang berkepanjangan dan viral di dunia media. Kita malu dunia pendidikan yang harusnya tetap kondusif, namun sering ada berita-berita yang sering ramai. Demikian, mudah-mudahan tips ini memberikan wawasan baru. Yang saya bisa simpulkan adalah bahwa bagi siswa dan siswi punya perilaku tidak disiplin di atas rata-rata, nakal di atas rata-rata, sebaiknya kirim saja ke pusat-pusat pendidikan TNI dan Polri dalam kurun waktu 6 hari cukup sepertinya, biar mereka paham terhadap negara kesatuan Republik Indonesia dibutuhkan sumber daya manusia yang unggul dan tangguh, berprestasi dan inovatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.